Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja. Dan baru saja pertandingan berakhir antara Indonesia U23 menghadapi Brunei Darussalam U23 di Stadion GBK. Saya sudah langsung balik teman-teman ya, karena begitu 7-0 sudah nggak enak nih nonton. Tidak ada perlawanan sama sekali Brunei. Dan saya meninggalkan GBK itu sudah setengah main dan masih sempat menyaksikan pertandingan untuk 1 gol lagi tambahan di babak kedua oleh Jens Schraven, yang total Jens Schraven ini membuat 6 gol dalam 1 pertandingan. Ya, di babak pertama dia lakukan dengan 5 gol, 1 penalti. Ini luar biasa Jens Schraven bermain di garis depan. Ya, terlepas lawan kita Brunei, tapi saya tidak juga menduga bahwa kita akan menang dengan skor yang begitu telak. Skor ini menggambarkan bahwa kita memang siap untuk mengarungi perhelatan di ASEAN Cup U23 ini. Mestinya bahkan kita bisa menang di babak pertama itu. Saya catat ada 10 gol, tapi cuma 7 gol yang lahir. Karena peluang demi peluang tuh banyak di depan gawang Brunei. Ya, kalau kita sudah menang dengan 10-0 akan jauh lebih aman. Ya, di babak keduanya 1 gol tambahan dan Gerard Vandenberg melakukan 5 pergantian. Ya, dia menarik bahkan 4 pemain sejak dari awal ya. Termasuk Donitri, Rahmat Arjuna, dia tarik ya, Arkan Fikri juga dia sudah tarik dari awal, dan Raihan Hanan juga dia tarik ya di babak pertama. Kalau bisa melihat dari komposisi pemain-pemain yang ada, bahwa Robby Darwish juga ditarik di babak kedua ya, dan dia memasukkan pemain-pemain seperti Yavi Yardan, dan dia masukin Dominikus Dion, yang ada Firman Juliansa. Dia mainkan juga ada Altaf Indi, dimainkan Frankie Misa. Itulah pemain-pemain yang dimainkan di babak kedua yang memang tidak begitu greget dibandingkan dengan babak pertama ya. Kita begitu kuat dalam penguasaan bola, dan kalau bisa melihat memang wajar kita bisa menang melawan Brunei Darussalam, karena kita sudah melesakkan lebih dari 21 tembakan, ada on target begitu banyak di sana. Kalau Brunei kan hanya sedikit sekali, tidak ada on target mungkin yang dapat di sana. Kita penguasaan bola sangat tinggi ya, mungkin 70% tuh bahkan lebih ya kalau bisa dikatakan di sini melawan Brunei. Tapi kita jangan terlalu berpuas diri juga dengan kemenangan 8-0 ini di laga pertama ya, karena lawan kita memang Brunei ya. Tapi kita bersyukur kita bisa menang. Coba kalau kita bisa menang hanya susah payah, misalnya 2-1, 3-2, pasti akan dicibir, banyak yang nyinyir ya. Tapi sekarang ketika kita menang 8-0, banyak juga yang diam ya. Apapun itu Brunei di bawah kita, tapi tidak ada yang menduga bahwa kita bisa menang jauh 8-0. Bahkan mungkin kalau cuma menang 3-0, 4-0 ya itu wajar, tapi 8 bahkan bisa lebih. Nah, ketika Malaysia kalah dengan 2-0 dari Filipina, peluang kita sangat besar. Kita menang melawan Malaysia pada hari Jumat nanti, kita sudah pasti lolos. Atau katakanlah ya, kita draw 2 kali Filipina dan Malaysia, udah pasti lolos kita ke babak selanjutnya, ke babak semifinal. Jadi peluang kita sangat terbuka. Dengan kekalahan Malaysia, kita hanya berhitung lawan Filipina. Ya, kalau Filipina kita ambil 3 poin, ya kita sudah bisa melenggang ke babak selanjutnya. Kan ada runner up terbaik juga yang akan dipilih dari 4 semifinalis kan. Ada dari 3 grup ini, juara grup masing-masing langsung lolos, ditambah 1 runner up terbaik. Dan saya rasa ya dengan kemenangan ini Indonesia akan dengan mudah. Namun tidak boleh berpuas diri sekali lagi ya. Ini baru langkah awal buat Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Masih ada 2 pertandingan yang harus diamankan. Dan kita balik ke pertandingan, saya menyaksikan waktu babak pertama teman-teman. Brandon Senoman yang dimainkan tampil luar biasa, sangat tenang, visi bermain bolanya oke. Ya, duel bola udara bagus, passingnya jalan dengan baik ya. Ini luar biasa. One on one berhadapan dengan lawan susah untuk melewati Brandon ya, yang berpasangan dengan Muhammad Ferrari. Ini sangat baik sekali. Tony Firmansyah semua bermain, Arkan Fikri tengah, Raihan Hanan memperlihatkan kelas permainan yang sangat baik. Manuver-manuver dari Doni Tri sayap kiri juga oke ya. Ahmad Maulana juga bermain sangat baik. Rahmat yang bermain di sisi kiri ya, melebar untuk bisa membantu. Jens Schraven juga tampil oke. Jadi semua memperlihatkan ya permainan yang baik ya, dalam pertandingan melawan Brunei. Tapi kita masih bisa ya mencetak gol lebih banyak sebenarnya. Apalagi di babak kedua. Sayang sekali memang kita tidak bisa menambah gol
sebanyak mungkin ya. Sebenarnya untuk satu lusin pun kita bisa dapat. Ketika 7-0, saya membayangkan ketika saya balik itu 7-0 tambah dengan ya 6 gol lagi, 5 gol lagi, itu pas 12. Itu satu lusin yang kita bisa dapatkan. Tapi oke lah, kita harus bersyukur sekali lagi kita bisa memenangkan laga pertama ini dengan gemilang. Coach Gerard van den Berg tersenyum sukacita untuk laga pertama ini. Tetapi sekali lagi, ini baru pertandingan pertama. Ya, buat Coach Gerard van den Berg, dia harus bisa membuktikan membawa tim ini ke final dan juara untuk yang kedua kali di pegelaran AFF U23. Dengan saya Bung Ropan, ciao.